Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa dengan NIM 19106111019 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum internasional. Pengertian sumber hukum internasional. Mokhtar Kusumaatmadja membedakan pengertian sumber hukum internasional sebagai berikut, yaitu yang pertama dalam arti material, merupakan sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Kemudian yang kedua dalam arti formal, yaitu merupakan sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Selanjutnya mengenai macam-macam sumber hukum internasional. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, macam-macam sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Di mana berdasarkan sifat daya ikatnya, kekuatan sumber hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar. Yang mana sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang paling utama. Artinya, sumber hukum ini dapat berdiri sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain. Dalam hal ini, yang menjadi sumber hukum primer adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum. Kemudian putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum merupakan sumber hukum subsidiar, yang dimana sumber hukum subsidiar itu adalah sumber hukum tambahan, yang berarti bahwa sumber hukum subsidiar tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana sumber hukum primer. Selanjutnya mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara dalam bentuk tertulis dalam rangka menuju tujuan-tujuan internasional. Istilah-istilah dari perjanjian internasional yaitu traktat, fakta, konvensi, piagam, declaration, protokol, charter, accord, covenant, dan lain-lain. Contohnya dari perjanjian internasional yaitu Agreement on Agriculture WTO. Selanjutnya mengenai kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum tertua, di mana kebiasaan internasional menurut Dixon adalah hukum yang berkembang dari praktek atau kebiasaan negara-negara hukum. Contohnya, hubungan diplomatik antar dua negara, terus lintas batas damai yang berlaku di perairan internasional. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum merupakan aturan dasar atau prinsip yang telah hidup di masyarakat internasional, diakui keberadaannya dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Contohnya ada Jus Cogen. Jus Cogen merupakan aturan-aturan dasar hukum internasional umum yang dapat ditafsirkan sebagai public policy dalam pengertian hukum internasional. Contoh dari Jus Cogen yaitu hak untuk hidup. Kemudian mengenai pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Sifat putusan pengadilan yaitu sumber hukum tambahan. Keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri dan digunakan berdampingan dengan hukum yang ada di atasnya dalam rangka memperkuat. Kemudian sifat dari karya hukum yaitu bersifat tambahan dan tidak mengikat, tidak mampu menciptakan hukum, serta mampu mewarnai perkembangan dan dinamisasi hukum internasional dalam rangka pembentukan hukum internasional yang lebih mengikat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.